سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di bulan yang suci penuh berkah ini, di bulan Ramadan, Bapak Ibu masih bisa berkesempatan hadir di majlis taklim. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta kita umatnya di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu mohon keikhlasannya, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, serta kita sendiri yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rizki yang barokah, umur yang panjang. Ala hadiniyah wa diniyatin sadiquriyah. Salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mari kita sama-sama kita dengarkan, kita simak tausiah pagi hari ini dari Gurunda guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suhan. Kepadanya kami persilahkan. Tafadhol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus Bapak Pinca, Bapak Wisnu Aji Wibowo yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Ramadan ini puncaknya itu saat matahari tenggelam di akhir Ramadan. Bersamaan dengan tenggelamnya matahari di akhir Ramadan itu, ada satu kewajiban
seorang muslim yang mampu, yaitu zakatul fitri, zakat fitrah. Kalau zakatul mal itu bisa dikeluarkan kapan saja sesuai dengan nisab dan haulnya. Tapi kalau untuk zakatul fitri itu wajib dikeluarkannya, artinya jatuhnya kewajiban itu bersamaan dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwa Ramadan ini mengajari kepada kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan puasa, dengan sholat wajib, terutama ditambah lagi qiyam Ramadan atau tarawih. Itu kita diajari untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Nah, zakatul fitri kita diajari untuk berhubungan baik dengan sesama. Dan ini merupakan syarat kemuliaan bagi seorang muslim, di mana dia harus memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama sekaligus, tidak boleh dipisah. Jadi seorang muslim itu kalau ingin mulia, dia harus soleh secara ritual dan soleh secara sosial sekaligus, tidak boleh dipisah itu. Sekaligus, harus dua-duanya. Jadi harus memperbaiki hubungannya dengan Allah dan juga harus memperbaiki hubungannya dengan sesama. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Ali Imran ayat 112 itu, wa dhuribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali tali hubungan baik mereka dari Allah dan tali hubungan baik mereka dari sesama. Makanya seorang muslim, saya ulang, harus baik hubungannya dengan Tuhannya yaitu Allah, dan harus baik hubungannya dengan sesama. Dan dalam Islam itu ketika kita berbuat baik pada sesama, tidak usah khawatir. Kelihatannya saja kita berbuat baik pada sesama, tapi sebenarnya semua kebaikan kita itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Akan kembali pada diri kita sendiri. Karena dalam Islam ada rumus, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kalau kita berbuat baik sekecil apapun, kita akan melihat manfaatnya untuk kita. Dan kalau kita berbuat jahat sekecil apapun, kita akan melihat bahayanya untuk kita juga. Semua kembali kepada kita. Saya ulang tadi, termasuk ketika kita berbuat baik pada orang lain, dan juga termasuk ketika kita berbuat jahat pada orang lain. Kelihatannya saja kita berbuat baik pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Dan kelihatannya saja kita berbuat jahat pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Ini yang dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi. Lianna Allah yaqul man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain,
sejatinya aku sedang berbuat jahat pada diriku sendiri. Kita ini loh kelihatannya membantu membereskan urusan orang lain, tapi tanpa kita sadari kita telah mengundang bantuan dari Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi saya ulang, kelihatannya saja kita bantu orang lain, kelihatannya, tapi tanpa kita sadari kita sebenarnya sedang mengundang bantuan Allah untuk kita. Jadi sejatinya kita sedang mengundang bantuan Allah untuk kita. Makanya tidak jarang bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain, urusan kita dibantu beres oleh Allah. Saya ulang, tidak jarang bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain, urusan kita dibantu beres oleh Allah. Kita ini kelihatannya saja mendoakan baik orang lain, kelihatannya, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali kepada kita. Jadi saya ulang, kelihatannya saja kita mendoakan baik orang lain, kelihatannya, tapi saya ulang, tanpa kita sadari doa itu kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga dikatakan dalam satu riwayat Ahmad, Ibnu Majah di antaranya, uqamaqal, ketika kita sedang mendoakan saudara kita dari balik punggungnya atau tanpa sepengetahuannya, di atas kita ada malaikat yang berkata, walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Sehingga sangat mungkin, tentu semua dengan izin Allah, sangat mungkin hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, sangat mungkin, saya ulang, sangat mungkin hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini rupanya karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Kelihatannya saja kita bantu orang lain, tapi ternyata itu mengundang bantuan Allah untuk kita. Kelihatannya saja kita mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali kepada kita. Tapi hati-hati, doa jelek juga kembali ke kita juga. Termasuk kalau kita zalim pada orang lain, itu juga bisa kembali pada diri kita. Maka diwanti-wanti, wa iyyaka wa da'watal mazlum. Takutlah kamu pada doanya orang yang terzalimi, walaupun dia kafir, karena tidak ada halangan antara dia dengan Tuhannya, tidak ada penghalang antara dia dengan Tuhannya. Karena sekali kita berbuat zalim pada orang lain, itu potensial membuat kita menderita kalau sampai doanya dilangitkan. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Allahu Akbar. Demikian juga ketika kita mendoakan jelek orang lain, hati-hati, doa itu bisa kembali pada diri kita sendiri. Atau kita ngomong jelek tentang orang lain, bisa jadi omongan itu kembali kepada diri kita sendiri. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya gharib tapi maknanya sahih kata Imam Ahmad. Apa kata dalam riwayat itu? Man ayyaru akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa dalam tanda kurung yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Kenapa hadis ini dibilang maknanya sahih? Ya, karena hadis ini sesuai dengan hadis sahih dari Abi Dawud. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, kalau seseorang melaknat saudaranya, laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak oleh Allah, dibanting ke bumi. Sampai di bumi ditolak oleh Allah, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat-laknat itu. Ternyata nggak pantas.
Maka kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat itu sendiri. Sehingga laknat itu mengenai dirinya sendiri. Maka hati-hati omong napa? Hati-hati. Karena takutnya kembali pada dirinya sendiri. Saya pernah ketemu ada seorang pengemis suami istri di daerah Jakarta Utara. Buta dia. Selang berapa waktu istrinya meninggal dunia, tinggal dia sendiri. Nggak ngemis lagi kan, lontang-lantung, minta kawin lagi sama anaknya nggak dikasih, akhirnya mati bunuh diri. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu ada cerita, orang setempat cerita sama saya. Dia dulu ketika masih gagah, bapaknya udah tua. Ketika masih bekerja, masih gagah, bapaknya udah tua. Namanya orang tua kan kadang nggak bisa ngelihat. Kalau ngatain bapaknya, Pak, buta Pak, mata lo Pak. Mata lo buta Pak. Sering ngatain bapaknya, matanya buta. Hanya gara-gara bapaknya nyari apa nggak ketemu karena sudah sepuh. Selang berapa waktu bapaknya meninggal dunia, di hari bapaknya meninggal dunia itu sang anak itu matanya buta. Kena omongannya sendiri. Naudzubillah min syarri dzalik. Saya pernah tahu ada orang ketika menjelang meninggal dunia beberapa waktu, bahkan beberapa tahun, kalau saya nggak salah beberapa tahun itu, lama lah, itu jadi kembang amben. Kembang amben itu orang yang sakit terbaring lama di kasur itu loh. Bahasa Jawanya kembang amben namanya. Jadi sakit terbaring lama di kasur itu. Tapi jangan suudzon, nanti kalau orang sakit lama terus pasti gara-gara omongannya aja. Ada. Ini cerita, tapi ini bisa saya simpulkan karena ada cerita dari menantunya ke saya. Dia mengatakan dulu mertua saya itu Ustaz. Oh nggih, siap. Ada Ustaz ini. Orang ini dulu, beliau ini yang sakit ini, itu kalau marah sama orang ngatainnya gini. Oh, tadi kembang amben kon gitu. Tadi kembang amben kon gitu. Jadi kamu jadi kembang amben nanti kamu itu. Kamu jadi hiasan tempat tidur nanti kamu. Gitu. Sering ngatain orang begitu. Kemakan dia sendiri itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Mulutmu harimaumu itu betul. Hati-hati. Iso kepangan omongane dhewe. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan tadi. Ketika kita mencintai sesama saudara kita karena Allah, maka insya Allah Allah akan mencintai kita sebagaimana kita mencintai saudara kita karena Allah. Itu dalam hadis Sahih Muslim. Dan hari ini BRI mewujudkan tali kasih, mencintai sesama, membantu sesama. Semoga Allah terima amal kebaikan panjenengan semua, sehingga karenanya pertolongan Allah dekat kepada Anda semua, kita semua. Cinta Allah ada pada panjenengan semua, sebagaimana panjenengan semua mencintai sesama. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada aja. Baik, terima kasih Pak Ustaz untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memaknai yang tadi disampaikan. Baik Bapak, Bapak Ibu, untuk pertanyaannya ditunda dulu. Karena masih ada kegiatan hari ini, ada santunan dan juga pemaparan terkait BRIMO. Jadi untuk pertanyaannya mohon maaf Bapak Ibu pribadi di belakang di minggu berikutnya. Baik. Insyaallah. Untuk selanjutnya santunan Katias silakan. Oh Katias.